Akhirnya Profesor Mahfud MD itu bersuara atas kasus Vina Cirebon. Luar biasa, ya kan? Jadi kalau bisa dikatakan, ya, kalau bicara hukum, dedengkotnya ini sudah pasti Profesor Mahfud MD, ya kan? Bisa dikatakan beliau ini sudah paham lah, ya. Sedangkan sekelas Profesor Mahfud MD itu berani mengatakan ada permainan di balik kasus Vina Cirebon. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi. Mari kita saksikan secepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, guys. Yang ramai belakangan ini di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Prof. Mahfud, kalaupun mengikuti, kira-kira apa yang Anda simpulkan atau lihat dari peristiwa ini? Itu lagi betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Kalau saya katakan hukum kita selalu dimain-mainkan, saya salah, karena kasus hukum di Indonesia itu ada puluhan ribu, ya kan? Ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya itu. Artinya ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lalu yang dulu lari itu kemana orang gitu? Itu kan resmi diumumkan buron, 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu permainan. Orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu, salah sebut sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah, ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal yang jahat di pengadilan yang sekarang banyak tidak menyebabkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal bisnis, ini kejahatan. Pernyataan Prof. Mahfud ini diimpikan publik, Pak. Karena kasus Vina ini begitu banyak yang masuk komentar, mencari Bapak di media sosial, mana Prof. Mahfud dulu ketika Menko Polhukamnya Mahfud MD, kasus-kasus seperti Sambo itu bicara dan tegas. Nah, mereka mengharapkan seperti itu, Pak. Tidak ada yang berani bicara sekarang. Iya. Ya, dan saya ya sekarang bicara hal-hal seperti itu ya di luar soal pemilihan kayak itu tuh sudah malas saya itu rekayasa politik. Tapi kasus-kasus seperti inilah yang saya katakan saya akan bicara terus terang. Itu gunanya podcast kita, Pak. Karena tidak ada kaitan dengan kepentingan saya ini. Ini kepentingan
hukum. Kalau saya bicara soal pilpres soal apa orang kan, wah itu kan suaranya orang yang kalah. Betul. Makanya saya sudah pilpres sudah selesai, silakan atur bagi yang menang. Tapi soal-soal begini, ini kita semua harus tetap vokal. Baik. Terima kasih, Pak. Baiklah rekan-rekan sekalian, cukup sampai di sini dulu. Seperti kemarin, sampaikan apa yang Anda inginkan untuk saya bahas di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selesai. Bapak punya pengalaman nggak digertak oleh jenderal bintang berapa begitu atau apa dalam menghadapi sebuah masalah? Pernah kan dulu, waktu saya ketua MK itu, tapi saya lawan juga. Nah, saya sudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi nih, sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa, apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu, clear. Semua aparat di Harus bawahnya. bersih. Semua aparat Kalau di enggak, bawahnya kamu pasti. seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Prof, dari beberapa kasus yang kita bahas ini, terutama yang signifikan yang sudah ditempuh selama Anda menjadi Menko Polhukam, yang kira-kira bisa menjadi cerminan bagaimana seharusnya bersikap atas sebuah kasus. Yang ramai belakangan ini di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Prof Mahfud, kalaupun mengikuti, kira-kira apa yang Anda simpulkan atau lihat dari peristiwa ini? Itu lagi. Betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Kalau saya katakan hukum kita selalu dimain-mainkan, saya salah, karena kasus hukum di Indonesia itu ada puluhan ribu, ya kan? Ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya itu. Ya. Artinya ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, saya sudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lihat, dulu lari itu kemana orang gitu. Itu kan resmi diumumkan buron, 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini, sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional, ya. Ada permainan. Kenapa? Dulu dihadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Yeah. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Yeah. Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu. salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah, ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo
menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih, bukan soal bisnis, ini kejahatan. Pernyataan Prof. Mahfud ini diimpikan publik, Pak. Karena kasus Vina ini begitu banyak yang masuk komentar mencari Bapak di media sosial, mana Prof. Mahfud dulu ketika Menko Polhukamnya Mahfud MD, kasus-kasus seperti Sambo itu bicara dan tegas. Nah, mereka mengharapkan seperti itu, Pak. Tidak ada yang berani bicara sekarang. Iya. Ya, dan saya ya sekarang bicara hal-hal seperti itu ya di luar soal pemilihan kayak itu tuh sudah malas saya itu rekayasa politik. Tapi kasus-kasus seperti inilah yang saya katakan saya akan bicara terus terang. Itu gunanya podcast kita, Pak. Karena tidak ada kaitan dengan kepentingan saya. Ini kepentingan hukum. Kalau saya bicara soal pilpres soal apa, orang kan wah itu kan suaranya orang yang kalah. Betul. Makanya saya sudah pilpres sudah selesai, silakan atur bagi yang menang. Tapi soal-soal begini ini kita semua harus tetap vokal. Baik. Terima kasih, Pak. Baiklah rekan-rekan sekalian, cukup sampai di sini dulu. Seperti kemarin, sampaikan apa yang Anda inginkan untuk saya bahas di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selesai. Ya Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa namanya? Abi. Abi. Abi Budi Permadi. Asli Cirebon. Asli Cirebon nggih. Waduh. Wah. Tatonya bagus. Ini Tato apa itu? Tato Pulau Indonesia niki. Polo Indonesia. Tahun Pulau berapa Indonesia. ini dibikinnya? Lagi di dalam. Oh di dalam. Iya. Oh ada pengrajinnya. Ada kawan-kawan. Ada aman. apa namanya kreatornya, ada senimannya. Ada, kebetulan ada. Kasusnya apa sih? Duh, pitsus. Kalau pitsus, korupsi. Kata orang korupsi. Kata orang korupsi. Kata orang korupsi, tapi kata hukum apa? Kata hukum. Kata hukum Kata korupsi. hukum korupsi. Tapi demi Allah dan Rasulnya, saya ngeliat uangnya aja belum pernah. Dan Dulu kasusnya apa? ya itu yang Kang Deddy bilang tadi. Ya itu, tipikor, pidana khusus, pidana khusus, korupsi. APBD Get. Anggota DPR dulu, Dewan. Jadi waktu di dalam itu anak-anak masuk. Anak-anak masuk. Saya udah dari dalam duluan. Yang masuk itu berarti pertama 8 orang ya? Enggak. 8 lah. Kan Enggak. yang ini 7, Iya. yang anak dan SMP 11. Iya. Plus 7 itu pas bersekatatal kan? Enggak, yang saya tahu dan saya ingat itu 7 Kang. Karena Sakatatal tidak masuk ke Oh, tidak dia masuk masih ke LP bocah. itu karena dia anak-anak. Iya, dia masih bocah. Cuma mungkin LP-nya LP LP anak-anak. Kalau Sudirman gimana perilakunya kalau di dalam? Sudirman ada sangat baik. Baik. Iya. Dan dia tersendiri iya. Tersendiri dan kawan-kawan mungkin saya kan berusaha nyari tahu nih. Ternyata Sudirman itu sama anak-anak itu kalau bahasa sekarang sih ini kan dibully ya. Dibully. Bukan idiot enggak. Oh. Bukan, makanya kalau saya sempat ngomong, kalau dia itu idiot, tentunya gugur demi hukum. Ketika di dalam Sudirman itu hubungan dengan anak-anak gimana? Baik, hubungan anak-anak sama anak-anak baik. Enggak dipukulin? Tidak, nggak berani lah. Cuman kalau kita ngobrol, kali di belakang. Kalau ngobrol jangan nyambung nggak Sudirman? Gue nyambung, makanya saya tahu. Oh. Kalau nggak nyambung ya berarti nggak tahu. Sudirman nyambung. Nyambung. Apa yang disebut dengan keterbelakangan apa sih? Ya justru itu tanya mereka yang mengatakan seperti itu. Sudirman itu ketika di dalam. Kan kalau di BAP dia mengakui, ya kan? Sekarang pun yang di Polda Sudirman mengakui, kan gitu loh. Sekarang ketika di dalam ketemu sama Mas nih, Mama Abi. hati ayah sama Abi, hati nurani dia ngomong apa sih? Oh, dia tidak mengakui. Dia tampak sekali kepolosannya kan, ya traumatik yang pada diri dia tuh masih berasa. Yang saya tahu secara gestur, makanya saya selalu ngomong dia tuh orang baik dan dia ngomong itu jujur, jujur banget. Sampai sekarang nampaknya dia sendiri tidak merasa bersalah. Dari Cirebon, iya pada baik bahasa Cirebon. Maaf nih, saya pakai bahasa daerah. Oh iya aja, Cirebon. Apa kasus saya? Kebunuh. Tapi saya bukan pembunuh Pak. Saya tuh dibukulin terus di dalam, maka saya ngaku.
rasa ibasa itu ada. Iya. Kasihan banget itu. Jadi Sudirman itu ketika ketemu Abi di dalam, ya kan, mengakui itu bukan karena dia jujur. Iya, itu Mengaku itu karena dia tadinya. tertekan. Betul. Ada tekanan fisik dan Betul, psikis. betul, sama psikis itu, betul itu. Bukan karena dia jujur melakukan kemudian mengakui, bukan. Bukan, makanya saya bilang tadi, karena pengakuan ini dijadikan alasan untuk penyidik. Sudirman termasuk orang paling jujur, paling apa? Ya iya menguntungkan kepolisian, istrinya menguntungkan penyidik, karena dia adalah orang pertama yang mengakui itu. Nah di kelompoknya pada sewa.